Perkenalkan, nama aku Natal. Hari ini Natal mau ajak teman-teman semua untuk memuji nama Tuhan. Kita mau mulai sekolah minggu ini bersama-sama ya, dengan menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Kita harus semangat nyanyinya ya teman-teman, karena hari ini rasanya bahagia sekali deh Natal bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Yuk kita nyanyi. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, hari ini kita harus bahagia. Hari ini kan Nadia ditemani oleh Natal tadi ya di awal. Nah adik-adik, kita harus bahagia dan penuh kasih dalam berelasi dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, mama papa kita, harus dengan kasih. Itu yang Tuhan ajarkan, kunci utama dalam kehidupan kita, harus saling mengasihi. Nah adik-adik, kita mau memulai sekolah minggu kita dengan berdoa yang dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan beribadah, berkatilah agar kami akan bisa mendengarkan dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Makasih. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Kasih. Dengan penuh semangat kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi Kasih. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi, Kak. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah,
Ya adik-adik, kita harus mempunyai kasih terhadap semua orang meskipun mereka telah jahat kepada kita. Aduh, kenapa Kak Nadia pakai masker ya saat ini? Ya adik-adik, ini Kak Nadia pakai bukan karena dia sakit, tapi untuk melindungi Kak Nadia. Jadi adik-adik juga kalau mau keluar rumah harus pakai masker ya, supaya kita terhindar dari virus apapun. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh teman kita. Kami mohon kepadamu Bapa, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami baca dan perdengarkan, hingga firman itu bisa menjadi pedoman diri kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali hari ini Kak Kristi bisa menyapa kalian lewat penyampaian firman Tuhan pada hari Minggu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, mama, papa, adik, kakak juga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini kita bisa kembali beribadah. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Sudah ketemu ya? Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Mari kita baca bersama. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga dan para murid-muridnya mendapatkan tugas dari Tuhan untuk menyebarkan firman Tuhan dan membaptis mereka, dan pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Semakin banyak orang yang percaya, sehingga orang-orang percaya waktu itu percaya kepada Yesus. Mereka membentuk kelompok. Mereka membentuk kelompok yang sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan mereka juga mempraktekkan. Kalau dalam firman Tuhan tadi dikatakan mereka berbagi kasih. Karena mereka meyakini betul bahwa ajaran Kristus yang paling utama itu adalah kasih ya. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah wujud kita mencintai Tuhan. Nah, di situ adik-adik ada seseorang yang bernama Yusuf yang oleh para rasul disebutnya Barnabas. Barnabas ini dia adalah seorang pemimpin besar pada saat mulai terbentuknya jemaat mula-mula. Apa yang dilakukan Barnabas? Kalau di ayat 37 dikatakan, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Artinya apa adik-adik? Bahwa hasil penjualan ladangnya itu dipakai untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dibagikan untuk pelayanan para rasul-rasul atau para murid Yesus. Nah, Barnabas ini menunjukkan sikap
hidupnya. Dia tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, mendengar oh Tuhan itu sudah mati di kayu salib dan cintanya membuat kita bisa hidup. Tetapi Barnabas mempraktekkan dalam hidupnya sehari-hari ya. Dia memperhatikan orang lain, dia berbagi kasih di dalam kehidupannya. Adik-adik, Kak Kristi di sini punya gelas ya. Gelas ini isinya air. Ini ibaratnya kalau gelasnya itu adalah hidup kita, maka air ini adalah kasih yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Karena kasih Tuhan itu tidak terbatas, Tuhan akan terus memberikan kasih-Nya kepada kita. Seperti ini ya, diisi terus. Nah, kalau kasih ini tidak kita bagikan kepada orang lain, maka hasilnya apa? Betul, airnya akan tumpah ke sekeliling dan tidak ada gunanya. Tetapi bila kita membagikan kasih itu kepada orang lain, maka gelas kita pun tidak akan pernah kosong adik-adik, karena Tuhan terus akan mengisinya. Sehingga kasih Tuhan itu boleh kita nyatakan dalam hidup kita dengan kita berbagi seperti contoh Barnabas tadi. Tapi ya Kak Kristi, kan kita mah nggak bisa seperti Barnabas. Masa kita mau jual harta kita terus kita bagi-bagikan ke orang lain? Nah adik-adik, berbagi kasih itu bukan hanya sekedar materi, tetapi dalam bentuk perhatian, dalam bentuk kasih sayang. Itu jangan ditahan-tahan. Adik-adik tahu enggak bahwa perkembangan teknologi, perkembangan zaman katanya membuat orang-orang itu semakin cuek, membuat orang-orang semakin individualis, semakin membuat orang-orang tidak peduli dengan sekelilingnya. Tetapi adik-adik, kita akan belajar bagaimana Tuhan mengajarkan kita juga untuk tidak bersikap cuek dalam hidup kita. Kita harus membagikan kasih kita seperti contoh Bapak Barnabas tadi ya. Dan akhirnya semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Kalau satu jemaat membagikan kasih kepada yang lain, jemaat ini pun membagikan, akhirnya akan semakin banyak orang dapat melihat bagaimana Yesus yang sudah mengorbankan dirinya itu tidak sia-sia, karena kita pun dalam kehidupan kita memiliki kasih. Tadi Kak Kristi sempat disinggung sedikit ya, bahwa berbagi kasih itu bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi kita bisa peduli, kita bisa saling menolong, kita bisa saling menghibur. Aduh Kak Kristi bingung nih, kalau anak-anak mau tanya ya, bingung kayak gimana ya? Contoh paling sederhana, kalau sekarang kan kalian belum bisa ketemu orang banyak, di rumah sendiri deh dipraktekkan, bagi mama papa, bagi adik, bagi kakak, sekali-kali tawarkanlah bantuan bagi mereka. Itu salah satu contoh kalian membagikan kasih. Atau ketika adik atau mama atau papa atau kakak pun sedang sedih, kalian jangan cuek aja lah, bukan urusan saya, jangan begitu ya. Tapi kalian melakukan sesuatu yang membuat saudara kita, keluarga kita boleh terhibur, boleh senang. Contohnya apa? Misalnya ya, aku sih kasih contoh yang mudah-mudah aja. Misalnya, mau nggak diambilin air minum supaya kamu nggak sedih lagi? Contoh ya, sederhana sekali. Kalian pasti bisa melakukannya yang lebih baik. Kalau mama kelihatannya, aduh lagi capek, nonton TV pun mungkin sudah tidak bergairah, tawarkan dong bantuan. Mama lagi capek ya, boleh nggak aku nanti yang akan bersihkan rumah? Apa yang kalian lakukan menunjukkan bahwa kalian menyayangi, bahwa kalian mau menolong, bahwa kalian peduli. Itu merupakan contoh seperti tadi yang Kak Kristi sudah lihatkan ya. Kasih yang Tuhan sudah bagikan di dalam hidup kita jangan dibiarkan sia-sia. Bagikan itu kepada orang di sekeliling kita. Semoga firman Tuhan hari ini boleh kalian pahami bersama ya. Nah adik-adik, hari ini aktivitas kalian bukanlah menghafal ya. Kalau ayat hafalan, kalau kalian ingin lebih mendalami, boleh di Markus 12 ayat 31. Silahkan dibuka, itu kalian baca ya. Markus 12 ayat 31. Di sini Kak Kristi akan tulis isinya. Tetapi aktivitas kalian adalah
membuat tantang diri kalian untuk membuat satu daftar. Daftarnya nggak usah panjang-panjang. Misalnya daftar minggu ini apa yang akan kalian lakukan sebagai wujud praktek kalian membagikan kasih. Tantang diri kita bahwa diri kita sebenarnya bisa, gitu ya. Kalau kita tidak disiplin melakukan, ya kita nggak akan terbiasa. Contoh di daftar itu misalnya, minggu ini Kak Kristi akan bantu Mama menyapu 2 kali. Kak Kristi nggak berani yang muluk-muluk. Seumur hidup aku akan melakukannya, tapi nggak pernah dilakukan. Tetapi kalau kalian berjanji dan kalian bisa lakukan, itu luar biasa. Puji Tuhan, berarti kalian betul-betul memahami firman Tuhan. Tetapi buatlah hal yang sederhana dulu dan kalian lakukan. Minggu ini saya akan menyediakan teh manis atau air minum hangat buat Mama dan Papa. 2 kali atau 5 kali boleh. Nah, dari daftar itu kalian tulis ya apa yang akan kalian lakukan, terus difoto kirimkan ke grup masing-masing ya, di grup kelas orang tua ya. Nanti kita lihat, nanti kita tanyakan ke orang tua, dipraktekkan enggak kasih ini ya. Tadi sudah kita belajar bahwa kasih bukan hanya sekedar kita membagikan materi, tetapi kita peduli kepada saudara kita peduli kepada tetangga kita peduli kepada orang banyak. Kita saling menolong, itu adalah praktek kasih ya. Dengan demikian, maka apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita tidak sia-sia ya. Kita betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan hari ini, semoga dapat kalian mengerti dan dapat kalian terapkan, dapat kalian praktekkan dalam hidup sehari-hari. Mari adik-adik, sebagai penutup firman Tuhan, kembali kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, bagaimana jemaat mula-mula yang mempraktekkan kasih yang Tuhan sudah ajarkan dengan saling berbagi, menolong kepada orang yang berkesusahan, dan juga memberikan perhatian tidak hanya kepada diri sendiri tetapi kepada orang lain. Tuhan, terima kasih karena sudah membuktikan kasih itu bagi kami. Tuhan sudah mati di kayu salib, Tuhan sudah membuat hidup kami merasakan berkat Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Walaupun kami kecil Tuhan, walaupun kami masih anak-anak, tapi kami pun ingin menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang dengar-dengaran, yang taat, dan terlebih kami boleh menunjukkan dalam hidup kami bahwa apa yang Tuhan ajarkan itu bisa kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, setelah ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan menyertai kami, memberkati kedua orang tua kami, memberkati studi kami, dan terlebih juga memberikan kami kesehatan agar kami boleh menjalani kehidupan kami pula dengan sukacita. Kami berserah penuh, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita siapkan kotaknya dan kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyikan lagu Bawa Persembahanmu ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu karena sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita harus terus mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan ya. Mari kita berdoa yuk adik-adik. Tuhan Yesus yang sungguh amat baik, anak-anak-Mu datang kembali Tuhan. Mereka telah memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya mereka dapat mengaplikasikan setiap firman Tuhan ke dalam kehidupan mereka. Meskipun mereka berada di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan,
memperlengkapi mereka untuk menebarkan kasih Bapa. Dan hari ini juga kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan yang memberkati aktivitas kami, serta kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan, sehingga persembahan ini menjadi doa yang agung di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dipakai, terutama masker ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, sampai